Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar si Anda pengen jajan, tapi warungnya ada di seberang jembatan. Apa kabarnya hadirin sekalian? Semoga selalu diberi keberkahan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebelum kita memulai pertemuan yang singkat ini, alangkah baiknya jika kita awali dengan mengucapkan syukur kepada Allah, sebab karena kebaikannya kita bisa dikumpulkan pada hari yang berbahagia ini. Tak lupa marilah kita selalu memanjatkan sholawat kepada kekasih Allah, orang pilihan Allah, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita umatnya yang mudah-mudahan terus istiqomah menjalani sunnah-sunnahnya. Di sini saya ingin menyampaikan kultum yang berjudul Nyai Siti Walidah. Nyai Siti Walidah adalah tokoh emansipasi perempuan, istri dari pendiri organisasi Muhammadiyah Ahmad Dahlan, dan juga seorang pahlawan nasional Indonesia. Siti Walidah atau sering disebut juga Nyai Ahmad Dahlan merupakan sosok perempuan yang terus memperjuangkan dunia pendidikan bagi kaum perempuan. Siti Walidah selalu mendampingi perjalanan suaminya dalam mendirikan dan mengembangkan Muhammadiyah pada tahun 1912 Masehi. Saya di sini ingin menyampaikan bahwa Nyai Ahmad Dahlan tak pernah menegosiasikan ibadah. Perempuan harus sadar akan tanggung jawabnya sebagai hamba Allah. Ia akan jadi ibu bagi anak-anaknya dan bangsa. Untuk itu, perlu pandai dan mendidik anak-anaknya dengan baik. Ini perkataan Siti Walidah. Nyai Siti Walidah kemudian menambahkan dalam kalimat akhir bahwa Allah tidak menghendaki termasuk perempuan untuk bodoh dan lemah. Kemudian Nyai menutup pembicaraan dengan muridnya itu dengan membaca surat Al-Asr. Kemudian Nyai menegaskan pentingnya peran perempuan di samping laki-laki dalam mendidik anak. Tersirat dari uraian bahwa Nyai tidak menjadikan kerja perempuan mendidik anak sebagai peran domestik yang dihadap-hadapkan dengan peran publik. Justru, mendidik anak adalah bagian dari peran publik perempuan, dan peran publik perempuan adalah kepanjangan dari peran domestik. Kita petik lagi kata-kata Nyai, ia akan jadi ibu bagi anak-anaknya dan bangsa. Duri, salah satu anak Nyai Ahmad Dahlan, tengah asyik menggesek biola kesayangannya ketika panggilan sholat berkumandang. Nyai memanggil Duri untuk mendirikan sholat, namun ia tenggelam dalam permainan biolanya sendiri. 3 kali Nyai mengingatkan anaknya tersebut bahwa waktu sholat telah tiba, saatnya mengambil wudhu, namun hasilnya sama, Duri hanyut bersama biolanya. Kemudian Nyai Dahlan naik pitam dan memarahi Duri akibat perbuatannya tersebut. Dengan tegas Nyai berkata pada anaknya, "Jangan jadikan kesenanganmu ini setan bagimu." Berdasarkan cerita yang diriwayatkan oleh Widya Astuti, cucu Nyai, aslinya biola itu bahkan sampai dibakar. Tapi bukan itu poinnya. Poin dari ketegasan Nyai di atas adalah bagaimana beliau sangat menegaskan pelaksanaan ibadah dalam mendidik anak. Duri bukanlah satu-satunya anak Nyai Ahmad Dahlan yang pernah diperingatkan dengan tegas perkara ibadah. Johanna, putri pertama Nyai, yang melalaikan sholat karena anaknya menangis. Nyai Dahlan lalu memberikan nasihat melalui sindiran tegas, "Aku akan mendoakan anakmu mati karena ia telah melalaikan dari sholat." Bagi Nyai, sholat tidak bisa dinegosiasikan dengan hal apapun dan dalam keadaan bagaimanapun. Ketegasan Nyai Dahlan seperti mengalir dalam darah cucunya yang satu ini. Sholat
merupakan ibadah yang istimewa di dalam Islam karena perintah pelaksanaannya diterima oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Rasulullah SAW bersabda, amal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka telah sukses dan beruntunglah ia. Sebaliknya, jika rusak, sungguhlah telah gagal dan merugilah ia. Hadis riwayat Tirmizi dari Abu Hurairah. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya atau dirugikan sedikitpun. Quran Surat Maryam ayat 15-60. Sebab itu, kita jangan pernah sampai melalaikan sholat kita. Nyai Dahlan adalah orang yang sangat rapi dan terampil. Tangan dinginnya tersebut mampu menyulap rumah menjadi sebenar-benarnya tempat kembali. Karena kerapian dan keterampilan Nyai, dua kemampuan itu pula yang ia ajarkan ketika mendidik anak dan remaja perempuan di internat, tempat pendidikan perempuan yang ia dirikan. Internat merupakan asrama perempuan di mana Nyai mengajarkan keterampilan pada murid-muridnya. Sama seperti Kiai Dahlan, Nyai Dahlan juga memiliki kebiasaan melibatkan anak-anaknya dalam gerakan dakwah yang dilakukannya. Ada 3 hal yang dapat kita teladani dari seorang Nyai Ahmad Dahlan. Yang pertama yaitu memberi ketegasan dalam ibadah, rapi dan terampil, serta melibatkan anak dalam berdakwah. Pelajaran lain yang dapat kita ambil dari sosok Siti Walidah adalah kita sebagai wanita harus pintar memilih ide-ide kreatif dan inovatif. Wanita itu harus bisa mendidik anak-anaknya hingga sukses. Wanita memiliki kewajiban untuk membantu dan menemani perjuangan pasangan atau suami dengan ikhlas. Wanita harus mendukung sepenuhnya tugas suami, dan kita sebagai wanita harus bisa menjaga hubungan baik dengan sesama. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datangnya dari Allah, dan jika ada yang buruk itu datang dari saya sendiri pribadi. Mohon maaf atas kekhilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Barakallahu li wa lakum fi Quraini ad-dim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi mina ayati wa zikrul hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah adhim li wa lakuma walisari wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.